Bisa, unmute. Oh iya. Baik, jadi selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Baik, jadi Ibu harapkan kondisi anak-anak tetap baik dan sehat ya, karena di masa pandemi kita juga harus tetap menjaga kondisi kita. Baik, jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Panganjali. terima kasih Siska. Ya, langsung Siska. Oh ya, baik, Bu. Baik, jadi pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Ibu. Semua hadir, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi Ibu akan menunjukkan apakah sudah terlihat di layar anak-anak masing-masing? Sudah, Ibu. Baik, jadi ada yang tahu Ibu membawa tumbuhan apa ini? Tumbuhan paku, Bu. Ya, betul sekali. Tadi yang menjawab Liza. Ya, jadi Ibu membawa tumbuhan paku. Kemudian di sini Ibu akan bertanya, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Saya Ibu. Ya, Naofi, silahkan. Jadi tanaman hias itu adalah tanaman yang ditanam untuk menciptakan daya tarik Ibu. Ya, betul sekali Naofi. Jadi seperti yang kita ketahui, tanaman hias ini selain juga digunakan sebagai daya tarik, tanaman hias juga sering digunakan sebagai pajangan di rumah, seperti itu ya. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai salah satu materi yaitu materi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini Ibu harapkan anak-anak nantinya akan dapat yang pertama yaitu mengetahui dari segi morfologi tumbuhan paku itu sendiri dan jenis-jenis pada tumbuhan paku. Baik, kemudian selanjutnya apakah anak-anak sering suka pergi ke ladang atau mungkin anak-anak sering keluar rumah? Nah, pastinya di sekitar anak-anak tersebut terdapat tumbuhan paku. Nah, apa yang bisa anak cermati dari tumbuhan paku tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, Nak Rina, silahkan. Jadi untuk tumbuhan paku bisa kita amati dari bentuk daunnya, yaitu ada mikrofil. Nah, daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik. Sedangkan ada juga makrofil, Ibu, yaitu daun bertulang atau daun ibu. Terima kasih, Bu.
Ya, bagus sekali Nak Rina. Jadi itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Nak Rina. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan jawabannya dari yang sudah dijelaskan oleh temannya sebelumnya? Baik, jika tidak ada, jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai ciri-ciri tumbuhan paku. Jadi seperti yang kita ketahui, tumbuhan paku itu memiliki ciri yang pertama itu dari akar, batang, daun, kemudian memiliki berkas pembuluh angkut yaitu berupa xilem dan phloem. Kemudian yang kedua yaitu dapat tumbuhan paku ini juga ditemukan di tempat lembab, kemudian di tempat berair, dan juga tumbuhan paku ini juga sering menempel yaitu sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, atau bisa juga terdapat pada sampah-sampah yaitu sebagai saprofit. Kemudian selanjutnya ciri tumbuhan paku ini juga tidak menghasilkan biji, tetapi juga menghasilkan spora. Spora ini terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kemudian kotak-kotak spora tersebut terkumpul yaitu di dalam sorus. Kemudian selanjutnya mengalami pergiliran keturunan atau sering kita sebut yaitu sebagai metagenesis. Jadi tumbuhan paku ini juga merupakan generasi dari sporofit. Kemudian selanjutnya daunnya juga mudah menggulung. Jadi daun tumbuhan paku ini ada yang khusus untuk menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Kemudian tumbuhan paku ini tidak berbunga dan umumnya memiliki rizom, yaitu batang yang terdapat di dalam tanah. Kemudian setelah tadi Rina menjawab mengenai pertanyaan Ibu juga akan menjelaskan mengenai jadi pada macam daun yaitu berdasarkan ukurannya seperti yang kita ketahui. Jadi ukuran daun itu dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama mikrofil dan yang kedua makrofil. Yang pertama yaitu dari mikrofil itu sendiri. Jadi mikrofil ini merupakan daun yang berbentuk kecil-kecil yang sering bisa disebut sebagai rambut ataupun juga bisa disebut sebagai sisik. Kemudian tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Kemudian juga belum memperlihatkan diferensiasi sel dan juga tidak dapat dibedakan antara epidermisnya, kemudian daging daun dan juga tulang daunnya. Nah, sedangkan untuk jenis daun dari segi makrofil itu sendiri, jadi daun makrofil itu yang pertama bentuknya besar, kemudian bertangkai, kemudian selanjutnya juga bertulang daun serta bercabang-cabang, yang dimana sel-sel penyusunnya ini juga telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, kemudian dari jaringan bunga karang, tulang daun serta stomata. Nah, yang dimana daun paku ini juga tumbuh dari percabangan tulang daun yang bisa sering kita sebut yaitu frond. Dan dari keseluruhan daun itu juga terdapat dalam satu tangkai daun yang disebut dengan pina. Nah, setelah tadi Ibu sedikit memaparkan yaitu mulai dari yang pertama ciri morfologinya, yang kedua jenis daunnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan pertanyaan, jadi Ibu berikan waktu yaitu 3 menit. Nah, apakah anak-anak yaitu pernah mengamati sorus ya pada tumbuhan paku? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ibu berikan anak-anak waktu berpikir yaitu 3 menit.
Ya, baik, silakan Nak Putri. Ya, good Putri. Jadi itu sudah dijelaskan oleh temannya. Apakah dari anak-anak yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk mengingat sedikit materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan dari jenis daunnya yang sudah tadi Ibu jelaskan, ada berapa macam? Baik Bu, saya Bu. Ya, Anak Gita, silakan. Jadi macam daun berdasarkan ukurannya itu ada dua. Yang pertama itu makrofil dan yang kedua itu mikrofil. Sekian Ibu. Ya, terima kasih Nak Gita. Baik, jadi untuk materi hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa nanti lebih mendalami materi terkait yaitu tumbuhan paku itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tes esai yaitu berupa 2 buah soal. Nah, jadi karena kemarin Ibu sudah menghubungi ketua kelasnya yaitu Ibu sudah minta tolong untuk membuatkan grup WA. Jadi untuk soal akan Ibu share di grup WA dan nanti anak-anak bisa mengerjakannya dan Ibu akan tunggu sampai batasnya jam 12 dan kemudian Ibu juga sudah mengirimkan nanti untuk LKS ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa untuk mempelajarinya seperti itu. Baik, jadi karena pada pembelajaran hari ini tadi kita sudah dengan buka dengan doa, jadi untuk mengakhiri Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baik Ibu, sebelum mengakhiri kelas, ada baiknya kita melakukan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi Ibu harapkan nanti untuk tugasnya bisa anak-anak kirimkan via grup WA ya. Dan jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat sore Ibu.